Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Sahabat Black Cuan, harga Bitcoin ini kita mulai mempertanyakan apakah ini sudah bottom ataukah malah dia akan turun lagi semakin dalam dari harga yang sekarang ini. Dan kali ini saya ingin menampilkan mengenai pertanyaan tadi itu, apakah dia bottom atau masih akan turun lagi, yang berkaitan dengan sudut pandang yang positif ya dari melihat harga ini. Bukan saya tidak melihat sisi pandang negatifnya di sini mengenai keadaan yang bearish tersebut, sahabat Black Cuan, tapi saya ingin melihat dari sudut pandang yang berbeda juga supaya imbang kita berbicara di sini. Karena memang pada saat ini sahabat Black Cuan, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa ini udah dikatakan bottom, udah masih akan turun lagi. Di media sosial itu banyak yang bilang seperti ini. We are truly in a bear market, guys. Yang bahkan Ethereum pun di sini udahlah mirip dia ini seperti dompet kosong. Yang walaupun kita ketahui dalam bulan Juli ini akan ada yang namanya Spot ETH ETF di Juli ini, tetapi pemberitaan mengenai Ethereum sepi, tidak seperti di Bitcoin. Dan akan kita bicarakan data-data penting lainnya juga di sini selain Ethereum, terutama di Bitcoin, dan bagaimana kita melihat si altcoins ke depan ini, sahabat Black Cuan. Baik, kita langsung yang pertama di sini. Ada berita yang menarik dari Watcher Guru di sini bahwa CFTC Chairman ini menyatakan ya, Ilyonis Kurt ruled Bitcoin and Ethereum or commodities. Jadi udah dianggap sebagai Bitcoin dan Ethereum ini udah dianggap sebagai komoditi, sahabat Black Cuan. Dan ini adalah berita yang sangat-sangat positif menjelang ke peluncuran dari si Ethereum ETF tersebut. Dan tidak hanya itu saja, bahwa si FTC Chairman ini menyatakan ada 70-80% dari cryptocurrency ini bukanlah securities. Jadi Gary Gensler, kamu udah kena tampar bolak-balik sekarang ini. Balik hand kamu kena. Dan sahabat Black Cuan, untuk keadaan si Ethereum-nya, saya ingin memperlihatkan dari sentimen analytics di sini bahwa sekarang ini Ethereum berada di titik terendahnya dia, titik nadir, bahasanya. Pokoknya dia udah titik terendah di dalam setahun ini, yang dimana artinya adalah kenaikan ke depan untuk Ethereum ini dapat diprediksikan seperti itu. Dan sahabat Black Cuan, dalam tanggal 18 bulan ini diperkirakan ya oleh Bloomberg analis di sini akan meluncur ini untuk ETH ETF di sini. Apabila kalian hold Ethereum dan kalian ekspektasi Ethereum akan naik, tolong berikan saya like di video kali ini ataupun komentar serta mensubscribe ke channel ini. Apabila kalian mendukung Ethereum akan terjadi kenaikan setelah ETF-nya diluncurkan, sahabat Black Cuan. Sekarang kita menuju ke Bitcoin di sini, bahwa memang pressure itu besar sekali ya dari Mt. Gox dan Jerman. Namun yang menarik di sini, dari Jerman ini ternyata diserap oleh ETF. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa penjualan-penjualan yang kemungkinan besar dilepas oleh si Jerman itu, ternyata ada pembelian yang cukup banyak dilakukan oleh ETF-nya si Bitcoin. Jadi mereka melakukan banyak sekali pembelian di area-area yang kita anggap ini udah bear market seperti itu, sahabat Black Cuan. Jadi BlackRock, Grayscale itu menambahkan cukup banyak aset ya ke dalam BEX-nya mereka. Dan sampai per tanggal 10 Juli ini, sisa Bitcoin-nya si Jerman itu, apabila mereka ini benar-benar masih akan habiskan semua barang, itu sudah tinggal 13.000 untuk Bitcoin mereka, dengan totalnya dia di sini untuk BKA German government di sini 766 million. Dan memang kalau kita perhatikan ya, bahwa ternyata dengan selling pressure-nya dia, Bitcoin sampai sejauh ini ya masih bertahan dia ternyata di area-area 56, 57, 58 ribu. Sementara banyak juga orang yang sudah mengantisipasi dan mempersiapkan dana untuk membeli Bitcoin ini di area-area 50 bahkan di bawah 50.000 dolar. Apakah dia akan menuju ke sana
Maka kita lihat aja nanti seperti apa market ini akan bereaksi ke depan ini. Kemudian di sini yang menarik ya, bahwa Peter Schiff di sini yang merupakan antagonis bagi Bitcoin ya, karena dia sangat pro dengan gold. Dengan kondisi market yang sekarang ini dia muncul lagi nih dengan sentimennya dia ataupun salty ya, bahwa sekarang ini smart money itu sedang melakukan penjualan. Smart money is selling guys. Kemudian dump money is buying through ETFs. Katanya dia di sini orang-orang bodoh itu membeli melalui ETF dan mereka akan menjadi semacam investor yang akan jadi ya semacam backholders karena dianggap ya Bitcoin akan turun terus harganya. Kemudian yang menarik dalam hal ini yang ingin saya sampaikan, data menarik ya, data menarik untuk kita lihat ke depan ini. Kita mengaca dari kuartal ketiga di tahun 2023, di mana harga Bitcoin menembus area EMA 200 harinya di sana, dan dia bertahan cukup lama konsolidasi seperti itu. Di sini dia terjadi konsolidasi, dan itu pun terjadi pada musim summer ya di Amerika, dan kurang lebih sama lah dengan kita sekarang ini. Kita juga akan masuk ke Agustus juga di sini. Akan tetapi perbedaannya adalah di sini Juli itu sudah mulai terlihat pelemahan di harga Bitcoin, dan di sini dari Juni itu udah digas ke bawah kita di sini karena ada pemberitaan Mt. Gox, kemudian ada juga Jerman. Akan tetapi Bitcoin pada akhirnya di kisaran Oktober itu berhasil keluar dari area konsolidasinya dan menembus EMA 200 tersebut, EMA 200 hari tersebut, dan terjadi kenaikan seperti yang kita lihat sampai di awal tahun kemarin itu. Dan di kuartal ketiga 2024 ini, hal yang sama terjadi, sahabat Baekcuan. Di EMA ini kita telah menembus, dan ekspektasi dari banyak orang di sini adalah dia akan mengikuti pola ini. Dia akan terjadi konsolidasi. Di sini memang membosankan di sini harga-harga seperti ini. Akan tetapi ekspektasi kita di kuartal ketiga 2024 ini adalah terjadi kenaikan. Sebenarnya cukup beralasan ya mengenai hal ini. Apabila kita perhatikan di sini sahabat Baekcuan dari Wise Advice di sini, ada info yang menarik, data yang menarik seperti yang saya katakan di sini bahwa 16 billion itu mungkin akan segera masuk ke dalam kripto di kuartal ketiga. Dan alasannya adalah karena ada FTX crash ini akan mendistribusikan dana bagi nasabah mereka. Akan tetapi yang menariknya adalah luar biasa. Luar biasa si FTX yang crash ini mau mengganti uangnya orang, tetapi ya ini resiko juga ya. Karena ini kan exchange yang bangkrut gitu kan. Jadi bayangkan di sini, kalau kita hold 1 BTC dan pada saat itu harganya 16K, jadi ketika dibayarkan nanti itu dia tidak akan dapatkan harga di area 56 atau 57K, tetapi tetap di dalam area harga 16K tersebut. Karena mereka akan kasih ini pembagian distribusinya itu ke dalam stable based on the price of November 2022. Jadi berdasarkan harga di 2022 tersebut sahabat Baekcuan. Akan tetapi oke lah, ini menarik. Dan bagaimana akan berdampak kepada market? Uang yang dikembalikan kepada nasabah itu kayaknya bakalan masuk kembali ke dalam kripto karena mereka udah ketinggalan cukup banyak. Jadi mereka akan masukin lagi uangnya ke dalam kripto. Kemudian yang berikutnya adalah pemilihan Amerika Serikat, di mana nanti itu akan masuk situasi yang hot-hotnya lah mengenai pemilihan presiden antara Joe Biden ataupun Donald Trump nanti di situ. Lalu data berikut yang tidak kalah penting adalah mengenai Pure Multiple untuk chart si Bitcoin di sini. Ini merupakan indikator yang menghitung seberapa besar laba ataupun keuntungan dari para miners Bitcoin di sini. Dan ini juga cara untuk melihat kapan bottom ataupun kapan harga Bitcoin ini mulai akan bergerak. Kalau kita perhatikan di tahun 2016 di sini, ketika halving terjadi, itu terjadi penurunan dari penghasilan para miners yang kemudian begitu mereka akhirnya menyesuaikan, terjadilah spike yang mengikuti pasca halving tersebut. Di tahun 2020 hal yang sama juga terjadi. Jadi ini ditandai dengan merah-merah ini merupakan area-area yang bottom. Dan sekarang ini di 2024 juga tampaknya ini sudah menjadi area yang bottom. Akan tetapi sahabat Baekcuan, apakah mungkin
untuk para miners ini akan terjadi penurunan lagi untuk revenue mereka atau profit earns-nya mereka, atau dari sini udah mulai akan tarik garis. Maksudnya tarik garis kenaikan atau tancap gas untuk harga si Bitcoin-nya. Dan itu yang akan kita tunggu di sini. Jadi data ini menarik untuk kita jadikan sebagai bahan referensi. Kemudian indikator berikut yang penting untuk kita perhatikan adalah mengenai Fear and Greed Index di sini, bahwa ternyata kondisi kita sekarang ini berada persis sekali seperti yang pernah terjadi di Januari di 2023, dan sekarang di Juli 2024 ini kita sudah berada di area yang benar-benar fear di sini, yang mirip dengan apa yang terjadi di Januari. Januari 2023 itu adalah momen setelah terjadinya crash di 2 bulan sebelumnya, FTX crash pada saat itu, dan disitulah mulai bergerak merangkak harga Bitcoin ini naik dari area 16K, lalu menuju ke 20-an, kemudian ke 30-an. Dan akhirnya terjadi konsolidasi yang cukup lama sebelum akhirnya tembus ke 50, bahkan menembus di tahun 2024 sampai di area level 70-an ribu dolar untuk per harga satu Bitcoin. Dan sekarang ini Fear and Greed Index itu kembali turun seperti terjadi di Januari. Dan apabila kita melihat ya, untuk pergerakan halving progress yang sekarang ini udah 5% ya, setelah terjadi halving, kita bisa melihat ya, apakah sejarah itu akan terulang atau apakah dia akan rhyme, history ini tidak terulang tetapi ritmenya akan terulang gitu kan. Kita akan perhatikan bahwa 100 hari sampai ke 300 hari pasca halving, Bitcoin itu selalu terjadi spike, 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 sahabat Black Cuan. Dan memang kali ini kita sudah spike duluan bahkan sebelum terjadi halving. Lalu terjadilah area-area yang kita sebut sebagai konsolidasi ataupun terjadi koreksi, orang-orang pada take profits. Kemudian kita berpikir, wah ini bakalan turun ini harga Bitcoin ini. Udah lelah ini orang-orang ini gitu kan. Apakah kita akan turun sampai ke 15K lagi seperti ini? Sahabat Black Cuan, mari kita perhatikan dengan skema yang diberikan oleh trader Tradigrids di sini kurang lebih sama dengan yang tadi. Akan tetapi ini memposting dengan optimisme yang cukup besar di sini, dan saya ingin memberikan pandangan saya secara pribadi di sini bahwa apabila 3 kali terjadi kenaikan pasca halving, sudah 3 kali terjadi kenaikan pasca halving dan ada bull run setelah halving, pertanyaan kita di sini adalah apakah yang keempat ini tidak terjadi? Apakah yang keempat ini akan membuat harga Bitcoin turun di sini menuju ke 16K lagi, ke 20K lagi, atau malah dia akan naik ke sini? Jadi saya tidak mengikuti trader Tradigrids yang langsung ke 1 juta dolar gitu kan. Saya ekspektasi nih di atas 100.000 aja dulu deh. Di 150.000 kah atau di 180.000 deh maksimal di tahun 2025. Itu ekspektasi saya, dan sahabat Black Cuan boleh berkomentar ke sini seperti apa kalian melihat di pasca halving keempat ini. Bitcoin ada rally atau tidak ada rally? Kalau kalian berpikir tidak ada rally, coba kalian tulis alasan kalian. Saya ingin tahu pendapat kalian di sini, sahabat Black Cuan, karena ini sifatnya diskusi kita di sini. Kemudian untuk menutup video kali ini, apabila memang sentimen kita ini adalah turun harga si Bitcoin ini, lantas kenapa banyak spot ETF untuk si Bitcoin ini mulai keluar sekarang? Dan salah satunya adalah ini dari Australia, yang namanya itu adalah Digital X Limited ini mengeluarkan spot Bitcoin ETF-nya mereka dengan ticker BTXX di hari Jumat kemarin. Kemudian selain itu juga ada yang namanya VanEck mengusulkan untuk Solana ETF, sahabat Black Cuan. Belum lagi ada rumors di sini bahwa Polkadot juga akan diusulkan untuk ada Polkadot ETF-nya. Jadi buat sahabat Black Cuan yang mungkin sudah berada di pasar ini, yang sudah bertahan sejak tahun kemarin, please untuk tetap melakukan riset secara mandiri dan menjadikan konten di Black Cuan ini sebagai referensi, sebagai tempat kita berdiskusi, sahabat Black Cuan. Dan saya ingin dalam hal ini menemani perjalanan sahabat Black Cuan berinvestasi ataupun trading di Bitcoin dengan menyediakan berita-berita ataupun data-data mengenai pergerakan harga Bitcoin ataupun apa yang terjadi di ekosistem ini. Kurang lebih begitulah saya bisa menemani sahabat Black Cuan dalam
perjalanan investasi ataupun trading di Bitcoin ini, sahabat Black Cuan. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di update yang berikutnya. Salam Black Cuan. Peace, my friend.